Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Pada kesempatan ini, saya akan membawa berita dengan judul Dua Kejahatan. Firman Tuhan diambil dari Yeremia pasal 2 ayat 13, demikian bunyinya. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudara-saudaraku, dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, kita memiliki firman Allah kepada Israel, yaitu umat pilihan Tuhan. Di sana terdapat bahwa ada 2 kejahatan yang mereka lakukan. Yang pertama adalah meninggalkan Tuhan sebagai air hidup. Maksud Allah dalam rencananya adalah untuk menjadi air hidup, yakni sumber air hidup untuk memuaskan umat pilihannya bagi kenikmatan mereka. Sasaran dari kenikmatan ini adalah untuk menghasilkan gereja sebagai pertambahan Allah, perbesaran Allah, untuk menjadi kepenuhan Allah bagi ekspresinya. Inilah kedambaan hati Allah, yaitu kerelaan hati Allah dalam rencananya, seperti yang terdapat di dalam Efesus pasal 1 ayat 5 dan 9. Perkembangan sepenuhnya dari pemikiran ini ada di dalam Perjanjian Baru, tetapi pemikiran ini telah ditaburkan sebagai benih di dalam Yeremia 2 ayat 13 ini. Rencana Allah adalah menyalurkan dirinya sendiri sebagai air yang hidup untuk menghasilkan pertambahannya, perbesarannya, untuk menjadi ekspresinya. Inilah gereja, inilah tubuh Kristus, inilah mempelai perempuan Kristus. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 14, Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria tentang air hidup. Juga di dalam Yohanes pasal 7 ayat 38, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Kita meminum Allah sebagai air hidup adalah bagi gereja sebagai pertambahannya. Kita minum adalah untuk menghasilkan perbesarannya dan kepenuhannya bagi ekspresinya. Saudara-saudaraku, dosa yang kedua yang dilakukan oleh umat Israel adalah menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Di dalam Yeremia 2 ayat 13 yang kita baca tadi, kita bukan hanya melihat sesuatu yang positif, yaitu sumber air hidup, melainkan juga sesuatu yang negatif, yaitu Bani Israel meninggalkan sumber air hidup ini untuk menggali kolam yang bocor bagi diri mereka sendiri, yang tidak dapat menahan air. Israel jatuh karena mereka meninggalkan Allah sebagai sumber air hidup dan berpaling kepada sumber lainnya selain Allah. Sumber ini dilambangkan oleh kolam-kolam di mana Israel berjeri lelah untuk menggalinya bagi diri mereka sendiri. Allah berbeban agar Israel mau meminum Dia supaya mereka dapat mengekspresikan Dia. Israel seharusnya minum Allah sebagai sumber air hidup, tetapi sebaliknya mereka melakukan 2 kejahatan. Kejahatan yang pertama adalah meninggalkan Allah. Kejahatan yang kedua adalah menggali kolam-kolam sebagai sumber lainnya. Namun kolam-kolam itu bocor dan tidak dapat menahan air. Ini menggambarkan kerja keras kita dalam jerih lelah insani kita. Ini menunjukkan juga bahwa di luar Allah sebagai sumber air hidup
Tidak ada satupun yang dapat meleraikan dahaga kita. Tidak ada satupun yang dapat memuaskan kita. Tidak ada satupun di luar Allah sendiri yang didispensikan ke dalam kita sebagai sumber air hidup, dapat membuat kita menjadi pertambahannya bagi kepenuhannya. Saudara-saudara, inilah hidup kita. Kita menggali kolam bagi diri kita sendiri, yaitu adalah kerja keras kita di dalam jerih lelah insani kita, yang membuat kita sendiri tetap dahaga. Rasa haus kita tidak bisa dileraikan. Dan maksud Allah juga tidak bisa tergenapi. Diri Allah tidak bisa diekspresikan. Hanya karena kita adalah meninggalkan Allah. Saudara-saudaraku, semoga dan marilah kita berpaling kepada Allah. Mengambil Dia, menikmati Dia, meminum Dia sebagai air hayat untuk meleraikan dahaga kita. Supaya kita dipuaskan. Supaya dahaga kita dileraikan oleh Allah. Dan Allah sendiri pun dapat diekspresikan. Setelah kita dipuaskan, Allah pun bisa kita nyatakan. Kehendak Allah, rencana Allah dapat terlaksana. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu ya Tuhan. Kami sebagai orang yang berdosa memang sering meninggalkan Allah. Kami sering berjerih lelah di dalam diri kami sendiri. Tetapi kami selalu dahaga. Kami tidak pernah puas. Sebab kepuasan Allah adalah di dalam diri Allah sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Kami datang dan bertobat kepadamu. Kami mau menikmati Dikau sebagai sumber air hayat, air kehidupan, meleraikan dahaga kami, supaya rencana Allah pun bisa tergenapi. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Semua respon beserta pertanyaan juga bisa dikirimkan langsung melalui Facebook kami di Arus Hayat Voice atau melalui email di arushayatvoice@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.